Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfa Azima dengan NPM 2202060032 dan rekan saya. Dan saya Slamet Hidayatullah, MPM 22020057. Kami akan menjelaskan materi tentang pemahaman patologi sosial dan kriminologi. Yang pertama yaitu pengertian patologi sosial dan masalah sosial. Pengertian patologi sosial. Patologi sosial merujuk pada studi tentang fenomena sosial yang dianggap menyimpang atau tidak normal dalam masyarakat. Konsep ini seringkali mengacu pada perilaku, kondisi, atau situasi yang dapat merugikan individu atau kelompok, serta mempengaruhi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Contoh patologi sosial. Yang pertama yaitu kekerasan, tindakan agresif yang merugikan orang lain. Yang kedua, penyalahgunaan zat, ketergantungan pada alkohol, narkoba, atau zat berbahaya lainnya. Ketiga, kejahatan, pelanggaran hukum yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Keempat, kemiskinan, kondisi kurangnya sumber daya ekonomi yang dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak diinginkan dan memerlukan perhatian atau intervensi. Masalah ini biasanya melibatkan ketidakseimbangan atau konflik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu atau kelompok. Contoh masalah sosial antara lain yaitu 1. Pengangguran. Tingkat ketidakpastian dalam pekerjaan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, ketidakadilan sosial, diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan. Ketiga, kekerasan terhadap perempuan, masalah yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Jenis masalah sosial. Berikut adalah beberapa jenis masalah sosial yang umum terjadi dalam masyarakat. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Ini dapat menyebabkan marginalisasi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 2. Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Orang yang tidak memiliki pekerjaan sering mengalami tekanan ekonomi dan psikologis. 3. Ketidakadilan sosial. Diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau kelas sosial dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, menghalangi akses terhadap kesempatan yang sama. 4. Kekerasan. Kekerasan baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah masalah sosial yang serius yang dapat mengakibatkan trauma fisik dan mental bagi korban serta kerusakan pada struktur sosial. 5. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan zat berbahaya mempengaruhi individu dan keluarga, serta berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat, kriminalitas, dan kekerasan. 6. Perubahan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim dapat menimbulkan masalah sosial seperti migrasi, konflik sumber daya, dan kesehatan masyarakat. Patologi sosial dan kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat memicu timbulnya kedua fenomena tersebut. Yang pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan. Keadaan ekonomi yang buruk dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan sebagai cara bertahan hidup. Pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi seringkali berhubungan dengan peningkatan kriminalitas. Yang kedua, faktor sosial. Ketidakadilan sosial. Diskriminasi dan ketidaksejahteraan dalam akses terhadap sumber daya dapat memicu frustasi dan perilaku menyimpang. Lingkungan keluarga. Kondisi keluarga tidak harmonis atau adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan risiko patologi sosial. Yang ketiga, faktor budaya. Norma dan nilai. Nilai-nilai budaya yang mendukung kekerasan atau perilaku menyimpang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya patologi sosial. Stigma sosial. Stigma terhadap individu dengan masalah kesehatan mental atau penyalahgunaan zat dapat menghambat mereka untuk mendapatkan bantuan. Yang keempat, faktor psikologis.
Kesehatan mental. Gangguan mental yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang. Kecenderungan perilaku. Beberapa individu mungkin memiliki predisposisi genetik atau psikologis terhadap perilaku kriminal. Yang kelima, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan. Tingkat di daerah yang rawan kejahatan atau kurangnya fasilitas umum dapat menambah risiko patologi sosial. Ketersediaan zat. Akses mudah terhadap narkoba atau alkohol dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan perilaku kriminal. Yang keenam, faktor pendidikan. Kualitas pendidikan. Pendidikan yang buruk atau tidak merata dapat membatasi peluang individu dan meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Kurangnya kesadaran. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan norma sosial dapat menyebabkan individu terlibat dalam perilaku penyimpang. Masalah sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan skala dan dampak terhadap individu dan masyarakat. Berikut adalah tingkatan masalah sosial yang umum dikenal. 1. Masalah sosial mikro. Definisi: masalah yang terjadi pada tingkat individu atau keluarga. Contoh, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan zat, masalah kesehatan mental. Yang kedua, masalah sosial meso. Definisi: masalah yang terjadi di tingkat komunitas atau kelompok. Contoh, pengangguran di suatu daerah, diskriminasi dalam komunitas, dan konflik antar kelompok sosial. 3. Masalah sosial makro. Definisi: masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas atau sistem sosial secara keseluruhan. Contoh, kemiskinan struktural, ketidakadilan sosial, krisis lingkungan, dan masalah kebijakan publik. Yang keempat, masalah sosial global. Definisi: masalah yang melintas batas negara dan berdampak pada masyarakat internasional. Contoh, perubahan iklim, perdagangan manusia, konflik bersenjata antar negara, dan krisis migrasi. Ikaw ba nung nakinig ko ulit? Kung ano nakinig ko ito, ikaw sa tayo! Kesimpulan dari materi ini yaitu patologi sosial dan masalah sosial ini penting untuk dipahami agar kita dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang mempengaruhi kualitas hidup dalam masyarakat. Masalah sosial saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Penanganan patologi sosial dan kriminalitas memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan intervensi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.